Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang kelas notebook ya. Kelas notebook ini adalah buku catatan digital yang bisa kita berikan ke siswa untuk collecting tugas atau pemberian materi. Jadi ini fitur yang sangat powerful untuk memperkaya pembelajarannya Bapak Ibu ya. Kalau saya akan lebih senang kelas notebooknya itu dibuat di dalam Microsoft Teams itu sendiri Bapak Ibu ya. Tapi apakah boleh dibuat di luar di sini? Boleh, tidak apa-apa. Nah, tetap bisa dimasukkan. Tapi lebih enak, lebih mudah kita aktifkan langsung di dalam Microsoft Teams ya. Kita klik Microsoft Teams seperti ini. Terus kemudian kita pilih kelasnya. Nah, ini kelas yang saya buat kemarin kan Bapak Ibu. Terus kemudian saya naik ke atas, lalu pilih kelas notebook. Oke, kita tunggu sampai sesuatu terjadi ya. Nah, sudah keluar. Ini kalau seperti ini berarti kelas notebooknya, buku catatan kelasnya belum terbentuk atau Bapak Ibu belum create ya. Give your students a private space for notes and canvas for collaboration. Jadi kita bisa membuat private spaces for notes. Saya di kelas seringnya ketika menggunakan kelas notebook adalah catatan siswa itu akan saya kompetisikan ya. Karena dengan melihat catatan kita bisa tahu seberapa banyak mereka belajar dalam satu materi yang bisa ditukar dengan poin. Oke, nah coba yuk kita atur itu. Bapak Ibu klik setup a OneNote class notebook. Nah ini yang tadi saya ceritakan Bapak Ibu ya. Dari OneNote class notebook itu Bapak Ibu bisa ciptakan dari blank notebook atau from existing notebook content. Bapak Ibu bisa ambil notebook atau catatan semester sebelumnya misal, atau tahun sebelumnya, di mana Bapak Ibu sudah memposting materi lengkap di sana dari bab 1 sampai bab terakhir. Penugasannya pun sudah detail ada di sana sehingga Bapak Ibu bisa pakai lagi di tahun-tahun selanjutnya. Ya. Oke. Nah, kalau belum dibuat sama sekali, Bapak Ibu berarti kita harus klik yang blank notebook dong ya. Bapak Ibu klik. Nah, ini Bapak Ibu penjelasannya. Jadi kelas notebooknya Bapak Ibu nanti akan ada tiga tempat, tiga hal ya. Satu, collaboration space. Dua, content library. Ketiga, students notebook. Apakah itu? Jadi ini nanti akan ada di kelas notebooknya Bapak Ibu ya. Collaboration space itu team notes are stored here for everyone to see. All channel will have sections here. Artinya di space yang ini nanti siswa dan guru akan bisa menambahkan konten. Ini artinya konten untuk berkolaborasi ya. Group work itu ada di sini. Project itu ada di sini ya. Content library ini bagiannya guru untuk publish course materials to students. Apa itu content library? Content library itu semua materi yang kita upload di sini, masukkan di sini, itu siswanya Bapak Ibu hanya bisa membaca saja. Tidak bisa berkomentar, hanya bisa membaca, read only ya. Teachernya can edit the content. Nah, kalau di content library ini kita rajin mengisinya ya Bapak Ibu ya, langkah demi langkah, step by step, materi demi materi, KD demi KD, dan kita nulisnya tidak kemana-mana, tapi di content library ini kita bisa simpan itu menjadi buku kegiatan atau buku materi kita modul untuk pembelajaran semester selanjutnya atau tahun selanjutnya. Dengan siswa yang lain pun bisa. Ya, jadi bisa lintas kelas, lintas tim Bapak Ibu. Ini keren banget ya, akan sangat memudahkan Bapak Ibu karena materi kita dari tahun ke tahun bisa jadi akan bertambah semakin lama semakin banyak ya. Nanti kalau konten library semakin kaya, semakin lengkap, semakin dahsyat,
Bapak Ibu bisa mungkin mencetak itu menjadi buku ber-ISBN. Wah, itu keren banget. Yang selanjutnya Bapak Ibu adalah student notebook. Student notebook adalah buku catatannya siswa. Ya, artinya apapun yang siswanya Bapak Ibu tulis di sini itu hanya guru dan siswa tersebut yang bersangkutan yang bisa membaca atau mengedit. Siswa yang lain tidak akan bisa mengintip apapun yang ditulis di student notebook mereka. Ini keren Bapak Ibu ya. Jadi ini kayak semacam kita memberikan a private space for each student. Kita akan memberikan tempat private siswa untuk collecting everything that they have in their class notebook itu sendiri. Ya, keren Bapak Ibu. Yuk kita lanjut. Saya akan klik next. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu boleh pakai lah. Ini yang ada di student name ya, artinya yang bagian ketiga tadi itu, yang private space for our students ya. Ada handout, class note, homework, quizzes. Bapak Ibu mau pakai ini silakan, mau tidak juga silakan. Kalau saya tidak lah, saya remove aja lah ya. Saya tambahkan hal yang lebih sederhana, misal jadikan 2 buku tugas atau buku catatan. Nah, penugasan mereka akan masukkan di penugasan di buku tugas, buku catatan pribadi mereka dimasukkan khusus di buku catatan. Jadi kalau saya sebagai guru ingin lihat, pengen cek tugas, saya tinggal masuk aja ke tugas, buku tugasnya mereka. Kalau saya ingin ngintip catatan mereka seperti apa, saya tinggal masuk ke buku catatannya. Ya, Bapak Ibu, kelas notebook ini bisa diakses menggunakan handphone ya, sesudah menginstal OneNote. Ya, jadi siswanya saya di Microsoft Teams itu mereka juga akan install kelas notebook. Kenapa harus install kelas notebook? Karena mereka bisa mencatat langsung dari handphone mereka, Bapak Ibu, dan otomatis akan terekam masuk semua di Office 365 account Teams mereka. Suara, video, bahkan ketika ada materi penting yang saya bilang ini penting, Nak. Kenapa penting, Pak? Ya, karena ini berguna buat masa depanmu, begitu. Mereka akan memvideokan bagaimana cara saya mengajar untuk mereka belajar nanti. Videonya masuk kemana? Ke cloud-nya mereka masing-masing. Masing-masing siswa kan mereka punya cloud storage sebesar 5000 GB ya. Jadi, actually, mereka bisa store everything that they want on their cloud storage itu tadi, Bapak Ibu. Foto, video, galeri, tugas, project, itu semua bisa dimasukkan di sini. Oke, yuk. Langsung saya klik create dan biarkan Microsoft bekerja. Kita guru tinggal duduk diam saja, melihat sistemnya mulai creating everything for our classroom. Ya, kita tunggu, sudah jadi. Nah, ini Bapak Ibu. Ini sempit ya. Kalau mau dilebarkan, Bapak Ibu tinggal klik di sini loh ya. Expand. Mana tadi expand? Nah, ini expand. Nah, seperti ini. Kita klik panah. Panah, Bapak Ibu. Klik. Nah, ini yang tadi saya masukkan. Ada collaboration space, ada content library, ada demo siswa 1. Apa demo siswa 1? Demo siswa 1 adalah daftar nama siswa yang tergabung dalam tim saya. Di video sebelumnya, saya sudah bahas bahwa siswanya saya di sini hanya ada 1 siswa kan, karena kemarin saya hanya memasukkan 1 siswa di sini. Oke ya. Kalau siswanya lebih dari 1, ini akan muncul semua siswanya Bapak Ibu di sini. Keren Bapak Ibu. Yuk, kita akan mulai. Saya kenalkan dulu dengan nama section and page. Ya, section tadi sudah ya, section. Di dalam section ada page. Misal gini, gampangnya gini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu misal di content library, itu kan isinya ada demo content using the content. Bapak Ibu bisa tambahkan konten di sini. Di content library misal tambahkan namanya bab 1. Bab 1 ini tentang weather.
Iya, gimana sih nulisnya? Lalu saya klik OK. Nah, ini kalau dirasa nggak penting, hapus saja nggak apa-apa. Cara hapusnya gimana? Bapak Ibu tinggal klik kanan, lalu delete section. Deleting section can be undone. Do you want to permanently delete this section and all of this page? Yes, delete aja lah. Nah, sekarang Bapak Ibu kita punya section 1, bab 1 tentang weather. Di dalam weather isinya apa aja Bapak Ibu? Misal Bapak Ibu tulis di sini adalah summer. Ya, sekarang jadi summer. Tambah page lagi. Winter. Tambah page lagi. Apa ya weather itu ya? Seperti ini. Nah, ini namanya section, ini namanya page. Oke ya. Oke. Kalau di dalam demo siswa pun, dalam buku catatan mereka kita buka, itu ada 2 section juga. Buku catatan dan buku tugas, ya. Jadi mereka nanti secara otomatis, saya yakin siswa akan secara otomatis paham ini. Kita hanya tinggal creating, kita siapkan medianya ya, lalu kita akan lihat keajaiban terjadi dengan siswa-siswa kita ya. Mereka secara native itu paham banget teknologi-teknologi seperti ini. Bapak Ibu jangan khawatir. Yang perlu kita khawatirkan adalah kalau kita tidak menyediakan teknologi seperti ini ke mereka, karena inilah yang akan mereka pakai di masa depan nanti kan Bapak Ibu ya. Kalau kita masih tetap memaksakan diri menggunakan kertas, masih menggunakan buku catatan konvensional, itu kita tidak sedang menyiapkan mereka bekerja di masa depan. Kita akan mengajak mereka kembali ke masa lalu ya. Sudahlah nak, kamu jangan ke masa depan, kembali aja ke masa-masa ibu dan bapak. Hidup terasa menyenangkan di sana. Wow, tidak bisa seperti itu ya. Kita harus kenalkan mereka dengan hal ini. Karena dunia kerja itu ke depan akan lebih banyak berkolaborasi menggunakan teknologi. Sekarang aja udah kejadian Bapak Ibu ya. Dimana ada program work from home. Kantornya sekarang di rumah masing-masing. Nah, ini yang Bapak Ibu harus berikan ke siswa supaya siswanya Bapak Ibu tidak bingung seperti kita ya kemarin-kemarin. Oke, ini saya rasa paham Bapak Ibu. Nah, lalu untuk nulis kontennya Bapak Ibu tinggal tulis saja summer ya. Misal saya buka summer. Summer itu musim panas Bapak Ibu. Iyalah ya, summer itu musim panas. Saya mau ambil summer di sini, saya copy semua aja lah. Ini contoh yang nggak baik ya Bapak Ibu ya. Jangan seperti ini ya. Lalu saya klik. Nah, ini sudah masuk semua. Termasuk gambar-gambarnya ikut ke copy ya, keren ya. Nah, ini yang mau saya kenalkan ke Bapak Ibu tentang kelas notebook. Ini kalau mau dirubah font-fontnya bisa loh Bapak Ibu ya. Gambarnya kalau mau dibesarin pun bisa. Oke, seperti ini. Kalau mau dihapus yang nggak perlu bisa. Ini lebih fleksibel nih. Nah, ini buat yang besar. Buat yang besar. Seperti ini. Enak ya, enak banget. Nambahkan YouTube bisa enggak? Mau coba? Ayo, siapa yang mau coba? Silahkan, sini angkat tangan. Oke, saya coba sendiri aja deh. Summer, ini nggak ada summer YouTube. Ini malah lagu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Wah, ada iklannya. Nah, yang kita perlukan itu tinggal ininya saja Bapak Ibu. Diklik kanan copy atau Ctrl C. Lalu Bapak Ibu di sini klik kanan paste. Kan tidak bisa. Nah, berarti ada tulisan Bapak Ibu tidak bisa gunakan klik kanan paste. Tapi Bapak Ibu bisa gunakan Ctrl plus V. Ctrl plus V. Nah, videonya muncul di sini.
ini secara ajaib akan muncul di handphonenya siswa masing-masing loh Bapak Ibu. Real time, apapun yang Bapak Ibu tulis di sini akan otomatis bertambah. Otomatis Bapak Ibu. Ya. Oke, ini kira-kira pengenalan untuk kelas notebook. Saya hanya sampai di sini saja. Untuk master trainer silahkan dikembangkan masing-masing ya. Termasuk Bapak perlu dikenalkan fitur-fitur math untuk guru matematika, itu perlu ditambahkan ya. Oke, baiklah, demikian Bapak Ibu video saya yang kali ini, singkat saja. Bapak Ibu bisa eksplorasi semuanya. Ini yang tadi saya ceritakan, ada simbol, ada emoji, ada office add-in, bahkan kita bisa masukkan forms, stiker, dan yang lebih keren ada meeting details di sini. Mungkin penasaran saya sebut-sebut math tadi ya. Gini loh artinya Bapak Ibu ya. Sebenarnya ini rahasia Bapak Ibu ya, tapi boleh disebarkan ke semua orang. Kalau kita menggunakan fitur math, ini apa sih kok keluar sendiri? Nah ini kita baca dulu. Kita bisa write your equation in ink, artinya kita bisa menulis persamaan di dalam ini kelas notebooknya kita. Kalau Bapak Ibu laptopnya bisa buat tulis saja. Kalau misal mau gunakan yang buat nulis tuh stylus ya itu bisa, atau pulpen ajaib yang dari Microsoft itu bisa saja. Kalau Bapak Ibu sudah punya pulpen ajaibnya Microsoft belum? Nah kalau belum, komen lah atau posting di media sosialnya Bapak Ibu, gunakan hashtag yang didapat dari master trainernya Bapak Ibu ya. Atau kita bisa ngetik, terus kemudian kita klik selection, lalu kita klik tap the math button. Terus kemudian secara ajaib, apa ajaibnya? Secara ajaib itu OneNote-nya ini bisa menghitung sendiri atau calculate apa yang diinginkan oleh kita. Contoh ya, ini guru matematika agak mendapat saingan nih. Ini ada link, ada ink-nya enggak? Saya tulis saja karena komputer saya tidak bisa untuk nulis, atau saya gunakan mouse saja kali ya. Ya udah, hitam tuh. Saya akan tulis 2x plus y sama dengan 5. Ada nggak sih persamaan kayak gini? Ada tahu ya Bapak Ibu ya? Ini yang tahu nih guru matematika nih. Nah, ini kan otomatis ketika saya klik math dia akan berubah. Sekarang dari persamaan ini saya harus besarkan nih, penting ini. 2x plus y kita bisa select action. Apakah kita mau cari x-nya berapa? Klik. Ketemu. X sama dengan 5 min y plus 2. So steps for solving linear equation. Nah, diajari lagi caranya. Ini ya, kadang-kadang guru matematika yang nggak tahu, siswa saya bisa cepat banget ya. Ngetik ada persamaan, langsung aja diketik, tak. Mereka tiba-tiba tahu jawabannya dan diajari caranya. Solve y sama dengan 5 min 2x. Solution step, diajari caranya. Tuh, ya kan? Keren ini Bapak Ibu. Membuat grafik, jadi grafiknya seperti ini. Ini juga keren banget ini Bapak Ibu. Solve X. Kita bisa juga generate practice quiz. Nah, pertanyaannya 3. Ini otomatis ya. Kita akan klik generate. Bapak Ibu keren kan?
Jadi dari soal sederhana ini saya dengan cepat nyamar jadi guru matematika dan saya bisa bahkan generate correct quiz. Solve X ini X sama dengan ini, sudah ada pilihan jawabannya. Solve X ini sama dengan ini, solve X dan submit. Ini tambahan untuk guru matematika. Dieksplorasi ya Bapak Ibu ya. Kelas notebook ini dipakai di semua negara ya, di Seattle, di mana, dan ini super keren banget. Silahkan Bapak Ibu eksplorasi. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, komen saja di video di bawah ini, atau Bapak Ibu bisa tanyakan langsung ke Master Trainer ya. Demikian Bapak Ibu, semoga ini membantu Bapak Ibu.